Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kan nama saya Muhammad Ali Dewa dengan 1295 2029 pada mata kuliah dari antena. Jadi pada kali ini saya akan menjelaskan tugas besar saya yaitu mereview suatu artikel yang dimana ini merupakan desain suatu antena gitu. Dimana antena ini merupakan antena microstrip yang didesain dengan mengoptimasinya secara memperkecil dimensi antenanya atau miniaturis microstrip patch antena gitu. Dan juga nanti melakukan optimasi secara algoritma. Oke, kita langsung aja ke slide. Jadi di pendahuluan itu peneliti ini mengusulkan metode baru dengan menggunakan thin film berdieletrik tinggi gitu atau nilai epsilon R itu sebesar 250 sebagai substrat kedua. Nah nanti itu di substrat pertamanya itu kita menggunakan epoxy F004 yang dimana eh dielektriknya itu di 4,4. Nah, nanti juga kita bakal menggunakan optimasi dengan genetic algorithm yang mana nanti akan didapatkan dimensi antena yang sesuai itu sesuai kebutuhan kita. Nah, ini yang merupakan peta pikiran dari artikelnya. Jadi di sini ada beberapa poin, ada pendahuluan, alahnya, metodenya, lalu ada hasil dan perancangan itu, lalu ada kesimpulannya. Nah, ini merupakan flowchart dari metode desain antenanya. Jadi yang sebelah kiri itu skematik diagram dari algoritma GA atau genetic algorithm. Yang mana di sini kita lihat bahwa ada initial population, evaluation, stop condition dissatisfied, selection atau solver dan mutation. Mutation ini merupakan nanti melakukan looping untuk kembali ke evaluation. Apakah dia menyesuaikan dengan fitness functionnya atau tidak. Nanti ketika kondisi sudah terpenuhi, maka nanti mendapatkan solusi lalu akan berakhir. Sementara kan untuk flowchart dari infrastruktur antenanya yang dikombinasikan dengan GA, itu bisa terlihat di sebelah kanannya. Oke, lalu kita lanjut ya. Nah, ini untuk persamaan kita gunakan, yang mana sebelah kiri bagian atas atau bagian sini, ini merupakan bentukan frekuensi resonansinya, yang dimana kita gunakan itu di 4 GHz. Lalu nanti akan dapat deviasi frekuensinya juga. Lalu nanti kita akan lanjut ke menentukan nilai dia konstanta dielektrik efisiennya di bagian ini, efek dielektrik konstannya. Jadi kita dapat nanti RF-nya, lalu juga nanti kita bisa nentuin panjang dari dimensi patch-nya. Lalu kita juga bisa tengok dari lebarnya, nih untuk lebar dari patch-nya. Lalu nanti kita bisa nentuin normalize dari extension length-nya atau selisih perpanjangannya. Oke, nah, ini perhitungan yang saya lakukan dari antena yang saya buat, yang dimana itu menggunakan patch antena bertipe rektangular, yang mana ini saya menentukan nilai panjang patchnya, lebar patchnya, dan juga menentukan substrat dan groundnya. Di sini ada persamaan yang tertinggal bahwa untuk menentukan panjang dan lebar groundnya itu ada rumus 6H plus WP, atau di sini bisa kita definisikan bahwa dia 6 kali ketebalan substrat ditambah dengan lebarnya patch gitu. Itu juga berlaku pada panjang substrat dan ground, di mana panjang itu dipengaruhi oleh 6 kali substrat eh, ditambah dengan panjangnya patch. Nah, sehingga kita dapat perbandingan seperti ini, bahwa perhitungan seperti ini, dan data yang di jurnal itu sebelah kanannya. Nah, untuk perhitungan dimensi weight lainnya di sini juga ada WF-nya. Lalu kita dapatkan di 3,0615. Oke. Nah, ini untuk tampilan yang pada jurnalnya bahwa rancangan awal pada antena yang kurang lebih seperti ini. Bahwa kita lihat di sini L1 dan L1 merupakan panjang dan lebar patch-nya. Juga di sini L1, L2-nya, L2 dan W2-nya itu merupakan feed line atau bagian keduanya. Feedline-nya dari L3 dan W3-nya merupakan panjang dan lebar dari feedline yang keduanya. Lalu di sini bisa lihat untuk bagian dari sampingnya, di side view-nya, itu ada dua sisi di sini merupakan ketebalan dari substratnya, yang mana warna hijau itu adalah BST atau
substrat kedua tadi, yang mana itu menggunakan thin film dengan konsumsi dielektrik yang tinggi. Lalu ini yang warna abu-abu ini tetap substrat pada umumnya, itu menggunakan epoxy F404. Lalu warna merah ini merupakan covernya atau tembaganya. Yang di belakang ini merupakan brown dan yang paling atas ini itu merupakan patch. Lalu untuk dimensinya didapat dari jurnal ini kurang lebih seperti ini. Nah, ini nanti yang dilakukan dari jurnal itu adalah memvariasikan dari ketebalan dari si substrat kedua, yang mana itu merupakan tadi BST. Ini kita bisa lihat, dan ini hasil dari optimasi yang dilakukan pada jurnal. Yang bagian bawah ada tiga, yaitu konvensional, yaitu pada tekan awal, lalu penambahan thin filmnya, lalu baru dioptimasi secara algoritma. Dan setelah pada jurnal, setelah dilakukan variasi pada eh, ketebalan substrat, itu kita bisa lihat pada perbandingan bahwa ukuran patch itu mengecil gitu. Dan juga secara perbandingan akibat penggunaan thin film itu cukup lihat pola radiasinya itu juga berubah, yang awalnya hanya mencakup seperti ini, maka dia bisa seperti ini. Dia mempunyai punya bagian belakang sedikit, misalkan di sini juga tidak. Kita bisa lihat lagi. Nah, ini untuk kurang lebih tampilan desain antenanya. Seperti ini tampak depan, samping, dan tampak bagian belakang. Nah, ini untuk tampilan software pertamanya, hasilnya itu didapat di 5,772, di mana itu si antena mempunyai return loss sebesar minus 15 dB. Itu berarti dia dapat bekerja secara maksimal karena dia lebih rendah dari minus 10 dB. Oke. Nah, ini setelah kita lakukan dengan optimasi genetik algoritma, itu bisa kita press pada percobaan ke 225, itu dapatkan pada frekuensi tempatnya di mana itu nilai return loss-nya minus 17. Ya, jadi kesimpulannya seperti ini. Yang pertama itu mengusulkan pendekatan untuk meneliti kinerja antena patch, yang itu dibuat dimati film tipis material produktivitas tinggi gitu. Dan metode kuncinya itu ada di miniaturisasi yang dicapai, di mana menggunakan tim film tadi itu dengan BST atau B0 apa atau S0 berarti I03. Mana ini dengan konsultan dielektrik yang cukup tinggi yaitu 250, dan kinerja antenanya itu didapatkan di 3,8, 4,0 dan 42. Jadi bandwidth sebesar eh 0,4 GHz atau 400 MHz. Lalu untuk frekuensi solusinya diubah dari 5,8 tadi seperti yang kita lakukan itu menjadi 4 GHz, dan area antena itu diminutakan sebesar 60% tadi, yang awalnya ukurannya 22 kali 17 jadinya 15 kali 11 gitu. Dan juga VSWR-nya itu lupa saya sampaikan bahwa itu mencapai eh, mendekati satu gitu. Kurang lebih 1,5. Oke, sekian itu untuk penjelasannya secara teoritis atau secara tampilan PowerPoint-nya. Sekarang saya tunjukkan dari segi jurnal. Ini merupakan jurnalnya. Kita lihat di jurnalnya. Ini merupakan jurnalnya. Lalu ini untuk antena ya, kurang lebih seperti ini. Dan di percobaan 225 kita lihat. Nah, ini bisa kita lihat bahwa sini nilai dari antena ya. Kita lihat sesuai yang dilakukan pada tampilan PPT lebih seperti ini, sementara kan untuk bentuk desain antena seperti ini. Jadi kurang lebih seperti itu untuk penjelasan dari tugas besar dari antena saya kira Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.